Ini ya, menetapkan dan memutuskan. Satu, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Tiga, tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Empat, memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya, dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini terkait dengan kontroversi Abah Aos. Tahu ya, Abah Aos orang yang katanya mursyid sebuah thariqah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kabar terbaru saya mendengar statement dari keluarga besar Suryalaya Tasikmalaya yang menyatakan bahwa ternyata Abah Aos tidak diakui lagi sebagai mursyid thariqah keluarga besar Suryalaya. Nah, sebelumnya saya ingin perdengarkan, ini adalah statement dari keluarga besar Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Jawa Barat. Ini ya, menetapkan dan memutuskan. Satu, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Tiga, tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Empat, memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya, dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Oke ya, jadi clear hari ini saya kira bahwa Abah Aos bukanlah mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diakui oleh Suryalaya sebagai pemilik otoritas tertinggi dari perguruan tarekat ini. Sebelumnya Abah Aos itu populer beberapa waktu terakhir. Pada awal ada video beredar viral yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai dikatakan Imam Mahdi. Kemudian yang tidak mendukungnya disebut sebagai Dajjal. Jadi video ini dulu pernah saya tanggapi pada awal-awal kemunculan. Dan
Kemudian muncul lagi ada statement bahwa katanya Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Ini jelas sebuah penyimpangan agama yang luar biasa. Menurut saya ini kalau ada yang melaporkan mungkin masuk kepada penodaan agama. Dari mana dia bisa menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulullah? Padahal itu bukan main-main. Ini pelanggaran berat menurut saya, penodaan agama yang sangat berat menurut saya. Cuman saya tidak tahu apakah ada pihak yang mau melaporkan apa tidak. Dan saya tidak tahu nih penyebutan ini menyebut hadis sebagai imamah di Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Apakah delik aduan atau bukan? Biarlah pakar-pakar hukum yang akan menganalisis. Tapi saya kira model seperti ini tidak boleh dibiarkan karena bisa sangat meresahkan. Apalagi kalau kemudian pengikutnya banyak dan diikuti. Ini lebih kejam dari sekedar politik identitas menggunakan agama. Ini sudah memberikan atribut yang luar biasa, atribut yang hanya bisa disematkan, hanya bisa diberikan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan sendiri. Yang mengangkat Imam Mahdi, mengangkat Rasul itu kan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama Islam. Dimana mungkin ada seorang bisa mentasbihkan orang lain, mengangkat orang lain sebagai Imam Mahdi dan sebagai Rasulullah. Apakah Rasulullah, misalkan ya Rasulullah Muhammad SAW, apakah yang mengangkat Rasul orang lain? Kan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang langsung mengangkatnya sebagai Rasul, bukan dinisbatkan, bukan diangkat oleh orang lain. Nah, oleh karena itulah dulu pada awal-awal saya menanggapi Abah Aos ini, saya dulu meragukan, benarkah ini seorang mursyid bisa begini? Karena seorang mursyid setahu saya adalah orang-orang yang kamil yang sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan statement. Baik statement yang diperuntukkan khusus untuk kalangan muridnya, ataupun statement yang mana yang bisa dikeluarkan di tengah-tengah publik. Karena memang ada hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya oleh seorang mursyid, baik untuk dirinya, untuk pengikutnya atau muridnya, ataupun untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak setiap informasi spiritual bisa dibagikan, di-share, diumumkan, diberikan kepada orang lain, bahkan kepada muridnya pun tidak setiap ilmu rahasia yang diperoleh oleh mursyid bisa di-sharekan, bisa dikatakan kepada orang lain. Saya dulu lama sekali pernah menyinggung ini ketika Abdul Somad dulu pada menjelang Pilpres 2019 mengatakan katanya ada ulama khos yang mengatakan katanya presiden yang akan diindikasikan jadi adalah Prabowo, kan begitu dulu menyebut begitu. Itu sudah saya tangkap itu. Nggak mungkin ulama khos akan menceritakan itu seandainya ulama betul-betul ulama khos. Bukan dukun ya, kalau dukun ya memang alatnya begitu, ya menjual mimpi, menjual macam-macam, hanya untuk mendapat keuntungan dari orang yang dituju. Nah, ini saya kira terakhir tentang Abah Aos selesai. Keluarga besar Abah Aos sendiri sudah mendeklarasikan, mengumumkan bahwa Abah Aos ternyata bukan mursyid yang diakui oleh Suralaya. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi menganggap sebagai seorang mursyid panutan yang layak untuk kita percaya pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya, apalagi fatwa-fatwa yang sangat menyesatkan itu. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua dan tidak mudah untuk mencerna, mendengarkan, menerima apa-apa yang disampaikan oleh orang yang katanya spiritual. Mungkin oleh pengikutnya dianggap sebagai seorang spiritualis, bisa jadi adalah seorang halu, seorang yang menyimpang dari syariat. Memang berat dalam disiplin ilmu thariqah seseorang yang tidak mendapatkan restu atau tidak diangkat sebagai guru mursyid oleh gurunya. Yang berhak mengangkat mursyid adalah gurunya. Ini disiplin ilmu thariqah. Orang lain tidak bisa mengangkat seseorang menjadi mursyid. Yang punya otoritas mengangkat seseorang menjadi mursyid tarekat adalah gurunya. Guru yang mengangkat, yang membaiat, mentalkin dulu dia sebagai muridnya. Ketika naik pangkat bisa ada potensi
kemungkinan diangkat naik tingkat menjadi mursyid, dan yang punya otoritas mangkatnya adalah hanya gurunya. Keluarga besar thariqat yang dia ikuti yang merupakan otoritas dari gurunya itu. Tidak bisa disepakati melalui forum musyawarah kayak organisasi yang lain gitu. Kalau seorang guru tidak pernah mengangkat mursyid pada orang itu, ya dia tidak pernah akan menjadi mursyid. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.